Annyeonghaseyo, sekarang aku akan nge-review drama Cleaning Up. Sebelum itu, jangan lupa ya follow Twitter, Instagram aku. Subscribe, like, and comment juga ya. Jangan lupa dinyalain loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Sekarang aku akan ngebahas review dari drama ini setelah gue nonton ya. Jadi alasan gue nonton itu gara-gara ada Jun So Min pasti. Dan ternyata menurut gue itu seru banget ceritanya dan penuh makna sih ya. Di drama ini kita tuh bisa ngeliat gimana seorang ibu yang berjuang hidup demi anak-anaknya. Apalagi kalau tinggal di Korea itu kan banyak banget kerjaannya kalau kalian tuh menikah dengan pria Korea yang emang leluhurnya banyak banget gitu kan ya. Jadi mereka harus nyiapin makanan buat satu keluarga pas lagi peringatan. Gue suka di sini dari karakternya si Mbak Yongmin atau yang lead male-nya ini. Jadi dia tuh sebelumnya kan karakternya itu jadi orang kaya di Sky Castle itu kan. Nah, di sini dia tuh melarat banget, tapi pas dikasih baju bagus ya emang stylenya bagus gitu. Sementara Somin kan biasanya cantik tuh di Running Man, dia mau kelihatan fresh gitu kan ya. Di sini dia make up-nya nggak berlebihan, terus dia juga bisa dibilang tuh pas banget dengan karakter sebagai cleaning service. Jadi ini gue akan ngasih beberapa pelajaran yang diambil dari drama ini. Pertama, dari sosoknya Yongmi. Dia tuh kan ibu itu harus menjadi contoh buat anaknya. Dan kalian tuh jangan pernah deh yang namanya judi karena itu bisa merusak segalanya. Tapi ya guys, gue tuh salut juga sama sosoknya Yongmi ini. Jadi dia tuh kan emang nyeritain hidupnya itu sempet pingin bunuh diri gitu. Karena dia yang gak tahan lah, gimana gak tahan, lo punya hutang, terus suami lo selingkuh dengan teman lo sendiri. Itu suatu hal yang dalam banget loh, udah nikah tapi lo diselingkuhin. Tapi akhirnya dia gak jadi bunuh diri karena apa? Karena dua anaknya yang bikin dia bertahan hidup. Cuma di sini ada beberapa kesalahan juga sih yang nggak perlu ditiru dari sosoknya Yomi ini. Dia tuh suka ngambil yang namanya baju majikannya. Bukan ngambil sih, karena majikannya tuh nggak suka baju yang udah kotor gitu kan. Nah, si Yomi ini sengaja tuh dikotor-kotorin baju majikannya. Jadi anaknya itu ngambil baju dari sisaan si anak majikan. Jadi kalau ada noda tuh dia sulam lagi. Jadi bener-bener bagus gitu. Terus ya, si Xiaomi ini tuh menurut gue dia tuh bertahan hidupnya bener-bener gila-gilaan banget sih. Jadi dia kerja apa aja buat anaknya. Walaupun dia sebenarnya kayak gak bisa ngasih perhatian juga karena dia udah kecapean kan kerja gitu kan. Dan menurut gue dia tuh pinter sebenarnya, cuma peluangnya aja yang emang gak ada. Dia tuh bisa belajar dari kertas-kertas saham yang dia ambil dari perusahaan gitu kan ya. Nah, itu tuh kelihatan banget di situ dia pinter. Terus pelajaran lagi dari sosoknya An In Kyung ini yang dimainin sama Jun So Min. Dia tuh sebenarnya mesti nyari pria yang emang nggak suka sama duit ya, tapi yang lebih perhatian. Pria yang mau berjuang demi kehidupan yang keras gitu. Jadi bukan cuma mau enak-enaknya aja gitu. Di sini sosoknya In Kyung itu tipikal orang yang nggak pingin nyari masalah gitu, nggak suka menantang. Sementara kalau hidup tuh harus berani menantang sesuatu, tapi untungnya ketemu sama Yongmi yang akhirnya dia ikut jadi kehidupannya lebih baik lagi. Jadi ya In Kyung di sini kan emang suka banget ngambil jalan yang emang nggak bikin tubuhnya gemeter gitu kan. Jadi dia takut tuh melakukan satu hal yang salah gitulah. Nah, sementara si Yongmi ini menantang banget, makanya dia emang ya itu kadang-kadang mereka juga suka berantem juga karena nggak satu visi misi kan, karena karakter mereka tuh duanya beda. Tapi itulah yang membuat mereka tuh jadi berteman karena punya karakter yang berbeda yang saling bisa mendukung.
Terus ya guys, di sini In Kyung itu menurut gue kayak dikasih lihat juga kalau orang baik itu akan berjodoh dengan yang baik juga. Dan kalian tuh boleh loh ngusir mantan yang emang parasit banget sama lo gitu. Jadi kayak cuma ngambil uang lo doang, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Di luar sana tuh masih ada orang yang akan sayang sama lo, yang akan ngasih perhatian ke lo. Jadi kalian mesti yakin. Sementara dari sosoknya Soja ini, dia tuh sebenarnya yang gabung di grup terakhir. Dia tuh telat tahu kalau bisa dapat uang dari saham itu. Menurut gue di sini tuh kehidupannya yang paling kasihan banget sih ya. Jadi dia tuh bekerja demi keluarga, tapi kayak nggak dihargain sama suami dan anak-anaknya. Bahkan si anak laki-lakinya tuh kayak cuek banget, nggak pernah ngomong. Sementara suaminya menurut gue nggak tahu diri banget. Dia udah pengangguran, suka minta makan. Terus wah gila banget deh nih si Soji itu menurut gue. Dia bersikap sinis di luar itu ya karena dia tertekan dalam rumah. Ada satu scene yang gue gondok banget sama suaminya ini. Jadi si Soja ini kan masak-masak untuk peringatan gitu kan di Korea. Nah datanglah tuh keluarga si suami gitu. Biasalah makan-makan. Terus mereka tuh ngebangga-banggain gitulah. Nah si Soja ini kan udah capek masak ya. Pingin dong ngerasain makanannya. Dan you know what? Semua dagingnya dihabisin sama keluarga si suami itu. Dan suaminya nggak mikirin si istri yang udah masak gitu kan. Wah gila di sini gue. Tapi Soja ini tuh bertahan karena dia nggak pingin anaknya tuh pas nikah mereka jadi keluarga yang bercerai. Impian dia tuh simpel banget sebagai seorang wanita. Dia cuma pingin tuh jalan-jalan. Karena apa? Waktu pas dia bulan madu, dia nggak bisa jalan-jalan kan. Terus tiba-tiba punya anak dan itu suaminya kayak udahlah ngapain jalan-jalan. Dan dia tuh cuma beli koper doang dan kopernya tuh kayak dipandangin itu supaya dia bisa pergi jalan-jalan gitu kan ya. Sementara sang suami tuh nggak ngerti sama sekali. Wah ya kalian mesti jauhin nih suami yang kayak begini. Tapi ya guys, untungnya di akhir episode ini tuh bahagia banget semuanya. Dan gue seneng banget ngeliat si Soja ini bisa meraih impiannya. Dan si Somin juga dapet pria yang baik juga. Sementara si Mama Yongmi itu dia sempat jatuh cinta sama satu pria tapi gak diliatin sih sisi romansnya. Cuma menurut gue mereka akan menjadi couple juga sih ya karena udah senang pandang-pandangan. Oke guys, sekian bahasan gue tentang drama ini. Pokoknya kalian sih kalau lagi bosan sama yang drama romcom, kalian nonton drama ini. Ini tuh penuh makna dan beda sama drama yang lainnya. Oke guys, terima kasih udah nonton. Annyeonghaseyo, kamsahamnida. Sampai jumpa di review drama selanjutnya. Bye.